Bayangkan seorang ibu muda yang kehilangan anaknya di pelabuhan. 10 tahun kemudian, ia mencarinya sampai ke negeri asing, menembus batas negara dan penderitaan. Namun tak disangka, di tanah Kamboja nasib membawanya ke jalan gelap yang tak pernah ia bayangkan. Apakah ia berhasil menemukan anaknya? Atau justru tenggelam dalam luka masa lalu yang tak pernah sembuh? Halo sahabat narasi kreator, sebelum kita mulai kisah penuh haru ini, tulis di kolom komentar, kamu berasal dari kota mana? Kami ingin tahu, dari mana saja penonton setia cerita-cerita penuh makna ini berasal. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata yang menyentuh hati berikutnya. Dan bagi kamu yang sudah subscribe, semoga Allah membalas dengan kesehatan, rezeki yang luas, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Selamat mendengarkan. Inilah kisah nyata yang akan mengguncang perasaanmu. Langit sore itu tampak muram. Awan hitam bergelayut di atas pelabuhan kecil di pesisir Kalimantan Barat. Rani berdiri di tepi dermaga, rambutnya diterpa angin laut yang asin. Di tangannya, ia menggenggam surat kabar yang sudah lecek. Di halaman depan, foto kapal tenggelam terpampang dengan headline yang menyesakkan dada. Kapal yang sama, kapal yang membawa suaminya, Bima, beberapa hari lalu. Tubuh Rani gemetar. Air matanya menetes tanpa suara. Beberapa nelayan datang membawa daftar nama korban yang ditemukan. Ia membaca satu persatu, berharap ada keajaiban, berharap nama suaminya tidak tercantum di sana. Namun harapan itu runtuh saat pandangannya berhenti pada satu baris. Bima, usia 35 tahun, dinyatakan hilang dan diduga meninggal dunia. Dunia Rani seolah berhenti berputar. Ia terduduk, menggenggam dada yang sesak. Orang-orang di sekitarnya menatap iba, tapi tak seorang pun mampu berkata apa-apa. Hanya suara ombak yang terus memecah keheningan, seolah ikut menangis bersama hatinya. Beberapa hari kemudian, di rumah sederhana di pinggiran kota, Rani memandangi wajah kecil Arga yang sedang tertidur. Bocah itu berusia 8 tahun, polos dan belum mengerti arti kehilangan. Arga, bisik Rani lirih. Mulai sekarang cuma kita berdua yang saling punya. Rani berusaha kuat. Ia menjahit pakaian, menjual makanan kecil, apa saja yang bisa menghasilkan uang. Namun seiring waktu, kesedihan tak juga surut. Malam-malam panjang ia lewati dengan doa dan tangis. Ia memohon kepada Allah agar diberi kekuatan. Hingga suatu hari, kabar datang dari keluarga mendiang suaminya di Pontianak. Mereka mengajak Rani dan Arga pindah ke sana, agar hidupnya lebih terurus. Rani setuju, dengan harapan hidup baru akan dimulai di tempat itu. Namun siapa sangka, keputusan itu menjadi awal dari penderitaan panjang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari keberangkatan pun tiba. Rani menggandeng tangan Arga dengan senyum kecil, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Di pelabuhan, suara kapal, pedagang, dan teriakan anak-anak berpadu menjadi satu. Dunia terasa ramai, tapi di hati Rani ada perasaan aneh, seperti firasat buruk yang belum bisa ia mengerti. Ia tak tahu bahwa sore itu adalah hari terakhir ia melihat Arga dalam keadaan utuh. Pelabuhan itu ramai oleh orang-orang yang hendak menyeberang. Suara kapal yang meraung, pedagang yang berteriak menawarkan dagangan, dan tangisan anak-anak bercampur menjadi satu. Rani menggandeng tangan Arga erat-erat. Bocah itu tampak ceria, mengenakan baju kotak merah dan membawa mainan kapal kecil dari kayu pemberian almarhum ayahnya. Bu, nanti kalau di Pontianak Arga boleh main di laut lagi, kan? Rani tersenyum, meski matanya sembab. Boleh, asal jangan jauh-jauh. Ibu takut kehilangan kamu. Arga mengangguk, lalu memeluk ibunya dengan manja. Saat kapal hendak berangkat, penumpang mulai berdesakan naik. Rani harus mengangkat 2 tas besar dan 1 koper. Ia menoleh ke Arga. Pegang tangan ibu terus, ya. Siap, Bu, jawabnya riang. Namun di tengah kerumunan, seseorang menabrak bahu Rani hingga tasnya terjatuh. Ia menunduk untuk mengambilnya, hanya sebentar, tak sampai 5 detik. Ketika ia berdiri lagi, tangannya kosong.
Arga tak ada di sampingnya. Jantung Rani berdegup kencang. "Arga!" teriaknya panik, matanya menyapu ke segala arah. Orang-orang berlarian menaiki kapal, ada yang tertawa, ada yang marah karena desakan. Tak seorang pun memperhatikan teriakannya. "Arga!" Suaranya pecah di antara keramaian. Ia berlari ke arah dermaga, ke tenda penjual makanan, ke loket tiket. Tapi bayangan kecil itu tak terlihat lagi. Rani histeris, berlari tanpa arah. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Seorang petugas datang menghampiri. "Ada apa, Bu?" anak saya hilang," katanya sambil menangis. Mereka mencari selama berjam-jam, hingga malam datang. Polisi pelabuhan ikut membantu, tapi tak ada hasil. Seseorang berkata mungkin Arga sudah ikut naik kapal dan terbawa ke Pontianak. Yang lain mengatakan mungkin bocah itu tersesat di pasar. Rani menolak percaya pada yang terburuk. Ia menunggu di dermaga semalaman, menatap setiap kapal yang datang dan pergi, berharap Arga muncul dari salah satunya. Namun pagi tiba, dan tak ada tanda-tanda anak itu. Yang tersisa hanyalah mainan kapal kecil, terapung di genangan air dekat dermaga. Rani terjatuh berlutut, menggenggam mainan itu erat. "Ya Allah, jangan ambil dia dari aku." Suaranya lirih, tenggelam dalam isak yang panjang. Sejak hari itu, hidup Rani berubah. Ia tak lagi mengenal waktu, tak mengenal lelah. Setiap hari, ia berjalan dari satu kota ke kota lain, dari satu pelabuhan ke pelabuhan berikutnya, mencari anaknya. Ia menjual perhiasan, bahkan menjual rumah kecil peninggalan suaminya. Semua demi menemukan Arga. Hingga suatu malam, di sebuah kedai kopi pinggir jalan, ia mendengar kabar yang menggetarkan dada. Seorang sopir truk berkata, "Aku pernah lihat anak kecil mirip yang ibu ceritain, di perbatasan Kamboja, dibawa orang-orang aneh." Rani terdiam. Matanya membesar. Ia tak tahu apa yang menantinya di negeri orang, tapi di hatinya, satu hal pasti. Ia akan berangkat, meski harus menembus neraka sekalipun, demi menemukan anaknya. Pelabuhan itu ramai oleh orang-orang yang hendak menyeberang. Suara kapal yang meraung, pedagang yang berteriak menawarkan dagangan, dan tangisan anak-anak bercampur menjadi satu. Rani menggandeng tangan Arga erat-erat. Bocah itu tampak ceria, mengenakan baju kotak merah dan membawa mainan kapal kecil dari kayu pemberian almarhum ayahnya. "Bu, nanti kalau di Pontianak Arga boleh main di laut lagi, kan?" Rani tersenyum, meski matanya sembab. "Boleh, asal jangan jauh-jauh. Ibu takut kehilangan kamu." Arga mengangguk, lalu memeluk ibunya dengan manja. Saat kapal hendak berangkat, penumpang mulai berdesakan naik. Rani harus mengangkat 2 tas besar dan 1 koper. Ia menoleh ke Arga. "Pegang tangan ibu terus, ya." "Siap, Bu," jawabnya riang. Namun di tengah kerumunan, seseorang menabrak bahu Rani hingga tasnya terjatuh. Ia menunduk untuk mengambilnya, hanya sebentar, tak sampai 5 detik. Ketika ia berdiri lagi, tangannya kosong. Arga tak ada di sampingnya. Jantung Rani berdegup kencang. "Arga!" teriaknya panik, matanya menyapu ke segala arah. Orang-orang berlarian menaiki kapal, ada yang tertawa, ada yang marah karena desakan. Tak seorang pun memperhatikan teriakannya. "Arga!" Suaranya pecah di antara keramaian. Ia berlari ke arah dermaga, ke tenda penjual makanan, ke loket tiket. Tapi bayangan kecil itu tak terlihat lagi. Rani histeris, berlari tanpa arah. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Seorang petugas datang menghampiri. "Ada apa, Bu?" anak saya hilang," katanya sambil menangis. Mereka mencari selama berjam-jam, hingga malam datang. Polisi pelabuhan ikut membantu, tapi tak ada hasil. Seseorang berkata mungkin Arga sudah ikut naik kapal dan terbawa ke Pontianak. Yang lain mengatakan mungkin bocah itu tersesat di pasar. Rani menolak percaya pada yang terburuk. Ia menunggu di dermaga semalaman, menatap setiap kapal yang datang dan pergi, berharap Arga muncul dari salah satunya. Namun pagi tiba, dan tak ada tanda-tanda anak itu. Yang tersisa hanyalah mainan kapal kecil, terapung di genangan air dekat dermaga.
Rani terjatuh berlutut, menggenggam mainan itu erat. "Ya Allah, jangan ambil dia dari aku." Suaranya lirih, tenggelam dalam isak yang panjang. Sejak hari itu, hidup Rani berubah. Ia tak lagi mengenal waktu, tak mengenal lelah. Setiap hari, ia berjalan dari satu kota ke kota lain, dari satu pelabuhan ke pelabuhan berikutnya, mencari anaknya. Ia menjual perhiasan, bahkan menjual rumah kecil peninggalan suaminya. Semua demi menemukan Arga. Hingga suatu malam, di sebuah kedai kopi pinggir jalan, ia mendengar kabar yang menggetarkan dada. Seorang sopir truk berkata, "Aku pernah lihat anak kecil mirip yang ibu ceritain, di perbatasan Kamboja, dibawa orang-orang aneh." Rani terdiam. Matanya membesar. Ia tak tahu apa yang menantinya di negeri orang, tapi di hatinya, satu hal pasti. Ia akan berangkat, meski harus menembus neraka sekalipun, demi menemukan anaknya. Pagi itu, langit tampak pucat di atas terminal bus. Rani duduk di bangku kayu, membawa satu koper kecil dan tas selempang berisi dokumen seadanya. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh tekad. Sudah berbulan-bulan ia mencari Arga, dan kabar dari sopir truk tadi menjadi satu-satunya harapan yang tersisa. Ia menjual semua harta peninggalan suaminya untuk biaya perjalanan. Tak ada lagi rumah, tak ada lagi perhiasan. Yang ia punya kini hanyalah doa dan tekad seorang ibu. Perjalanan menuju perbatasan tak mudah. Ia harus menumpang bus antar kota, tidur di terminal, makan seadanya. Kadang hanya nasi dingin dan air putih. Beberapa orang menatapnya dengan iba, beberapa lagi dengan curiga. Tapi Rani tak peduli. Setiap malam, ia menatap foto kecil Arga yang mulai pudar di dompet lusuhnya. Sebentar lagi, "Nak, sebentar lagi ibu datang." Setelah melewati perjalanan panjang, ia tiba di wilayah perbatasan Thailand, Kamboja. Udara di sana terasa asing, bahasa orang-orang sulit dimengerti. Namun di sebuah penampungan kecil, ia bertemu dengan seorang perempuan Indonesia bernama Mira, yang bekerja sebagai tenaga migran. Melihat Rani kebingungan, Mira menolongnya. "Bu, tinggal di sini dulu, ya. Di Kamboja banyak orang hilang, apalagi anak-anak. Ibu jangan sendirian." Rani mengangguk pelan. Ia merasa bersyukur masih ada orang baik yang mau menolong. Beberapa hari kemudian, Rani pergi ke kantor polisi setempat. Ia menunjukkan foto Arga, menjelaskan dalam bahasa campur aduk antara Indonesia dan Inggris. Petugas hanya menggeleng, lalu berkata singkat, "Banyak kasus seperti ini. Susah ditemukan." Kata-kata itu menembus hati Rani seperti pisau. Tapi ia menolak menyerah. Setiap pagi ia berkeliling pasar, menanyai orang-orang. Kadang ia menunjukkan foto, kadang hanya menyebut nama Arga dengan harapan ada yang mengenali. Namun tak satu pun yang tahu. Hari-hari berlalu, uang tabungannya menipis. Rani mulai bekerja apa saja yang bisa memberi makan. Ia mencuci piring di warung, membersihkan kamar penginapan, bahkan tidur di lantai dapur karena tak mampu menyewa kamar. Tiap malam tubuhnya menggigil karena dingin, tapi hatinya tetap menyala oleh harapan kecil, menemukan anaknya. Namun hidup di negeri asing tanpa perlindungan ternyata berbahaya. Suatu malam, saat Rani pulang dari tempat kerja, segerombolan pria mabuk menggodanya di jalan. Ia berlari sekuat tenaga, menangis, dan bersembunyi di gang sempit. Ketika pagi tiba, ia sadar, negeri yang ia kira akan membawanya pada harapan, kini berubah menjadi tempat penuh ancaman. Dan dari hari itulah, langkah Rani menuju jurang gelap mulai terbuka sedikit demi sedikit, tanpa ia sadari. Hari-hari Rani berubah menjadi perjuangan tanpa arah. Uang hasil bekerja di warung hanya cukup untuk makan sekali sehari. Kadang ia hanya minum air putih untuk menahan lapar. Tubuhnya kurus, matanya sayu. Tapi setiap kali rasa putus asa datang, ia mengingat wajah Arga yang tersenyum di foto kecil itu. Di kota Phnom Penh, Rani mulai bekerja di pasar sebagai tukang cuci. Gajinya kecil, tapi cukup untuk bertahan. Namun nasib buruk datang lagi. Pemilik warung tempatnya bekerja tiba-tiba kabur membawa uang, dan Rani dituduh mencuri. Ia diusir tanpa gaji sepeser pun. Malam itu, ia duduk di trotoar sambil memeluk tas lusuhnya.
Hujan turun deras, dan dingin menembus tulangnya. Di tengah keputusasaan itu, seorang wanita tua menghampirinya. "Kamu sendirian?" tanya wanita itu dalam bahasa Melayu campuran. Rani mengangguk. Wanita itu memberinya sepotong roti dan berkata, "Kalau butuh kerja, ikut aku saja." Rani tak punya pilihan lain. Ia mengikuti wanita itu ke sebuah rumah tua di pinggir kota. Ia tak tahu, langkah itu akan menyeretnya ke dalam dunia yang paling kelam dalam hidupnya. Rumah itu ternyata bukan rumah biasa. Di dalamnya, puluhan perempuan muda berpakaian mencolok duduk menunggu pelanggan. Lampu redup, musik keras, dan bau alkohol menyengat udara. Rani tertegun. Wanita tua tadi berkata, "Kalau kamu mau kerja, di sini cepat dapat uang. Cuma layani tamu. Banyak yang dari Indonesia juga." Rani menggeleng cepat. "Tidak, saya tidak bisa seperti itu." Wanita itu tertawa sinis. "Kalau tidak mau, kamu akan kelaparan di jalan. Tak ada yang peduli di sini." Malam itu Rani keluar dari tempat itu, tapi tak tahu harus kemana. Ia berjalan sepanjang jalan raya, hingga akhirnya pingsan di bawah jembatan karena kelelahan. Keesokan harinya, wanita itu datang lagi membawa makanan. "Ambil saja. Kau lapar, kan?" Rani memakannya dengan air mata. Hari berganti minggu. Rani kehabisan uang, kehabisan tenaga, dan kehilangan harapan. Akhirnya, dengan hati remuk, ia kembali ke rumah itu. Ia menyerahkan diri pada nasib, demi bisa terus hidup dan melanjutkan pencarian anaknya suatu hari nanti. Waktu berjalan lambat di tempat itu. Rani menutupi wajahnya dengan riasan tebal, tapi tidak ada yang bisa menutupi luka di hatinya. Setiap malam ia melayani tamu dengan hati kosong, lalu pulang menangis dalam diam. Ia menyisihkan sedikit uang yang ia dapatkan, menabung diam-diam, berharap suatu hari bisa keluar dari dunia itu dan mencari Arga kembali. Beberapa teman di tempat itu kasihan padanya. Sophia, gadis muda asal Laos, sering berkata, "Kamu beda, Rani. Matamu seperti orang yang masih punya harapan." Rani hanya tersenyum samar. "Aku masih punya anak yang harus kucari." Namun malam-malam panjang semakin berat. Kadang ia menatap langit dari jendela kecil di kamarnya. "Ya Allah, jangan biarkan aku mati sebelum menemukan dia." Suatu malam, Rani bertemu seorang tamu yang berbeda. Ia tidak mabuk, tidak kasar. Lelaki itu berbicara lembut dan hanya ingin mendengarkan ceritanya. Namanya Pastor John, seorang pendeta lokal yang menyamar untuk menolong perempuan korban perdagangan manusia. Rani sempat ragu, tapi akhirnya bercerita semuanya. Tentang Arga, tentang kematian suaminya, tentang hidupnya yang hancur. Pastor John terdiam lama, lalu berkata, "Allah tidak meninggalkanmu, Rani. Dia hanya menunggumu untuk pulang." Kata-kata itu menusuk jantung Rani. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menangis bukan karena sedih, tapi karena merasa masih ada harapan. Pastor John diam-diam menolong Rani keluar dari rumah itu. Ia membawanya ke sebuah rumah perlindungan yang dikelola gereja dan lembaga kemanusiaan. Rani mendapat tempat tidur bersih, makanan layak, dan kesempatan untuk memulai hidup baru. Ia mulai bekerja di dapur, membantu merawat korban lain. Banyak perempuan di sana memiliki cerita serupa. Rani sering menjadi teman curhat bagi mereka, menceritakan bagaimana ia dulu kehilangan anaknya dan tetap bertahan. Suatu hari, Pastor John datang membawa kabar penting. "Ada lembaga sosial yang bekerja sama dengan kami. Mereka mencari anak-anak hilang lintas negara. Aku akan bantu kirimkan foto Arga ke mereka." Rani terdiam, matanya mulai berkaca. "Benarkah? Apakah masih ada harapan?" Pastor John tersenyum. "Selalu ada harapan." Beberapa bulan kemudian, Rani mulai bekerja tetap di lembaga itu. Ia membantu membuat data, menyiapkan makanan, dan ikut berdoa setiap sore. Namun suatu hari, salah satu petugas menunjukkan foto dari pusat rehabilitasi anak di Kamboja bagian utara. "Rani, lihat ini. Anak ini mirip dengan foto lama yang kamu tunjukkan." Rani menatap layar komputer itu. Nafasnya tercekat. Bocah remaja dengan wajah kurus, mata sayu,
tapi memiliki tahi lalat kecil di bawah telinga kiri, persis seperti Arga. Tangannya bergetar. Di mana dia sekarang? Di panti rehabilitasi Phnom Penh Utara. Kami bisa bantu mengatur perjalanan ke sana. Air mata Rani menetes tanpa suara. Ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Tapi kali ini, hatinya yakin, inilah akhir dari penantian panjang itu. Hari itu Rani berangkat dengan mobil lembaga sosial, ditemani Pastor John dan 2 relawan lainnya. Hujan turun deras di sepanjang perjalanan. Tapi hati Rani hangat oleh doa yang tak henti ia panjatkan. Ia memandangi jalanan yang basah dan pepohonan yang berlari di luar jendela. Setiap detik terasa lama. Setiap tarikan napas penuh dengan harapan dan ketakutan. Bagaimana jika anak itu bukan Arga? Bagaimana jika sudah terlambat? Namun suara lembut Pastor John menenangkannya. Allah sudah menulis jalanmu, Rani. Kau hanya perlu melangkah. Mobil berhenti di halaman sebuah bangunan sederhana bercat putih. Di papan depan tertulis, Home for Lost Children. Rani turun perlahan. Kakinya gemetar, tapi matanya tajam menatap ke depan. Petugas panti menyambut mereka dengan ramah. Kami akan memanggil anak yang ibu maksud. Rani duduk, memegang rosario kecil yang diberikan Pastor John. Hujan masih menetes di luar jendela, menciptakan suara lembut yang menenangkan. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Seorang remaja lelaki berjalan masuk, mengenakan kaos lusuh dan celana pendek. Tatapan matanya kosong, langkahnya pelan. Tapi saat pandangan mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Rani berdiri, bibirnya bergetar, suaranya keluar nyaris tak terdengar. Arga. Remaja itu menatap lama. Ada keraguan, ada kebingungan. Tapi perlahan air mata menetes di pipinya. Ibu, katanya lirih. Rani berlari memeluknya erat. Tangis mereka pecah di tengah ruangan. Orang-orang di sekeliling menunduk haru, menyaksikan keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Setelah 10 tahun, Rani akhirnya menemukan kembali bagian jiwanya yang hilang. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Rani mengetahui bahwa Arga sempat dijual oleh sindikat dan berpindah tangan berkali-kali. Ia hidup dalam ketakutan, hingga akhirnya diselamatkan oleh lembaga kemanusiaan yang menolong anak-anak hilang. Rani menangis mendengar kisah itu, tapi ia tak menyalahkan siapapun. Yang terpenting baginya, anak itu hidup, dan kini, mereka bisa memulai dari awal. Rani dan Arga tinggal sementara di rumah perlindungan. Ia mulai bekerja membantu lembaga sosial, dan Arga ikut belajar kembali bersama anak-anak lain. Kadang malam, Rani masih menangis dalam diam, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak bisa diungkapkan. Ia tahu betapa besar kasih Allah dalam hidupnya, betapa jauh ia jatuh, namun tetap diberi kesempatan untuk bangkit. Beberapa bulan kemudian, Rani dan Arga pulang ke Indonesia. Mereka menumpang pesawat kecil menuju Jakarta, lalu tinggal di rumah sederhana yang disediakan lembaga kemanusiaan. Setiap pagi, Rani menatap matahari dari jendela. Ia tersenyum melihat Arga yang kini bersekolah lagi, menulis dengan semangat. Dunia memang pernah menghancurkan hidupnya, tapi kasih seorang ibu membuat segalanya berarti. Rani kini menjadi relawan, menolong perempuan dan anak-anak korban perdagangan manusia. Ia sering berkata kepada mereka, "Jangan menyerah, karena selama masih ada napas, masih ada harapan. Allah tak pernah meninggalkan kita." Dan di senja yang tenang itu, ketika cahaya jingga menyinari wajahnya, Rani menutup mata dan berbisik lembut, "Terima kasih, Allah, karena Engkau mengembalikan apa yang dulu hilang." Dari perjalanan panjang Rani, kita belajar bahwa kasih seorang ibu tak mengenal batas waktu, jarak, maupun penderitaan. Meski hidup menjatuhkannya ke titik paling gelap, ia tetap berpegang pada harapan dan doa. Setiap air mata yang jatuh, setiap luka yang ia terima, menjadi saksi bahwa cinta yang tulus mampu mengalahkan segala ketakutan. Kita juga belajar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, meski kadang jawaban atas doa datang lewat jalan yang menyakitkan. Kehidupan bisa membawa kita jatuh, tapi selama hati masih berdoa dan percaya, selalu ada jalan untuk bangkit. Dan di balik setiap ujian,
Selalu ada rencana indah yang telah disiapkan oleh Allah untuk mempertemukan kembali yang pernah hilang. Cerita ini bersifat fiktif dan dibuat seolah nyata agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran hidup di dalamnya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa cinta, keteguhan, dan iman bisa mengubah takdir menjadi harapan. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan kisah ini. Jika kamu menyukai ceritanya, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah penuh makna berikutnya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi setiap langkah kita.